Sabtu siang 4 Juni, bantaran Sungai Kalimalang di Desa Hegarmukti, Cikarang Pusat, Bekasi, ramai oleh warga yang menonton pencarian seorang pengendara sepeda motor yang tenggelam sejak Sabtu dini hari. 40 orang relawan hingga 6 perahu karet lengkap dengan 2 penyelam dikerahkan demi mencari keberadaan pria bernama Wahyu Suhada. Namun hingga Sabtu sore 4 Juni, Wahyu tak kunjung ditemukan. Saat itu, Asep Riza, salah satu teman Wahyu menyebut, Wahyu terpental ke sungai akibat ditabrak sebuah mobil SUV saat dalam perjalanan pulang ke Indramayu bersama 3 temannya dengan sepeda motor. Asep dan 2 temannya selamat, sedangkan Wahyu dilaporkan hilang tenggelam. Polisi pun mencari rekaman CCTV di sepanjang Jalan Kalimalang untuk menyelidiki sopir SUV penabrak Wahyu. Belakangan terungkap, kecelakaan ini hanyalah sandiwara belaka. Senin 6 Juni, Polres Metro Bekasi membekuk Asep dan 2 temannya, Abdul Mulki dan Dena. Kepada polisi, para tersangka mengaku berkomplot dengan Wahyu demi mendapatkan uang klaim asuransi. Namun sang sutradara, Wahyu Suhada, malah melarikan diri. Bang, lo dibayar nggak, Bang? Yang kencang apa, Bang? Bener lo. Bang, bayar berapa tadi? 20 sampai berapa tadi, Bang? Ngomongnya 100. 20 sampai berapa tadi? Kamera, Bang. Ya, 20 sampai berapa? Sampai 100. 100 juta? Ya, Buat apa duitnya? buat bayar utang. Inilah lokasi di mana para pelaku melancarkan aksi penipuan mereka. Usai menceburkan sepeda motornya ke dalam dan menunggu pelaku Wahyu meninggalkan lokasi, kemudian pelaku satunya lagi kemudian berteriak-teriak minta bantuan warga dan mengatakan bahwa salah satu temannya terjebur dan terseret arus Kalimalang. 1 bulan sebelum kejadian atau pada Mei 2022, para aktor sandiwara ini sepakat berbagi peran di sebuah rumah di kawasan Ciomas, Bogor. Abdul Mulki pura-pura membonceng Wahyu dan ikut tercebur ke sungai. Asep Riza berakting mencari pertolongan, sedangkan Dena melapor ke Polsek Cikarang Pusat. Yang dua-duanya jatuh. Yang satu selamat karena dia itu masih di pinggir jatuhnya. Jadi dia juga ketiban motor. Jadi motornya itu nggak sampai nyebur ke kali. Jadi masih setengahnya nyangkut gitu lah. Cuma yang teman saya ini yang Wahyu, teman saya ini aja yang belum ketemu. Akting aktor-aktor picisan ini lantas memancing kecurigaan polisi. Polisi curiga lantaran tidak ada bekas tabrakan di lokasi kejadian. Kemudian kondisi lampu belakang sepeda motor yang pecah, namun spakbor belakang justru masih utuh. Polisi pun mengendus kejanggalan dari keterangan salah satu tersangka yang menyebut dirinya tidak ikut terpental ke sungai. Polisi menjerat Wahyu serta komplotannya dengan pasal pembuatan laporan palsu dan diancam hukuman 1 tahun penjara. Yang terakhir kita menggunakan scientific method ya. Kita menggunakan bantuan dari Cyber Mabes untuk mencari jejak digitalnya. Dan kemudian kita temukan bahwa semua ini bisa kita pastikan peristiwa yang direkayasa. Kamis 9 Juni, Wahyu Suhada akhirnya menyerahkan diri ke Mapolsek Cikarang Pusat. Usut punya usut, pengusaha empang ikan ini terlilit utang 2,8 miliar rupiah akibat rugi investasi kripto. Tersangka mengaku ia mengincar uang klaim kematian senilai 15 miliar rupiah dari 4 polis asuransi yang ia miliki. Sebetulnya tidak terinspirasi kemana-mana, cuma karena memang kondisinya saya terhimpit, jadi saya harus membayar beberapa yang harus saya bayar. Dan itu akhirnya saya gelap mata, saya melakukan itu. Kriminolog menilai modus penipuan demi mendapatkan uang klaim asuransi sulit lolos dari jerat hukum. Kalau itu diberikan kepada ahli waris atau ahli waris yang menerima, berarti ini ada
bukan hanya orang yang merekayasa, tapi yang menerima santunan ini juga terlibat di dalam perencanaan. Sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya pasti tercium juga. Begitu juga dengan kasus ini. Berkat kinerja pihak kepolisian yang mengedepankan scientific evidence, kejahatan para pelaku bisa diungkap juga. Sekaligus menjadi peringatan, jangan coba-coba membohongi pihak kepolisian. Arya Dita Utama, Indra Hadi, Bekasi.